Kali ini gue akan mencoba membuatkan sebuah kode program untuk menampilkan data mahasiswa dengan menggunakan PHP dan MySQL. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa lihat. Nah, ini. Jadi itu kita akan membuat sebuah web yang nantinya kita bisa isikan NIM, nama, alamat, agama, nomor telepon, angkatan, nomor KTP, serta keterangan. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan update data mahasiswa, menampilkan data mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa. Oke, pertama-tama kita buka dulu SMPP-nya. Ini bisa di-download di Google. Nah, yang kita perlukan adalah memulai atau start a page dan MySQL. Nah, jika sudah berwarna hijau seperti ini, berarti sudah berjalan. Nah, jadi ini tuh gunanya untuk agar bisa, sebentar, kita tunggu dulu. Oke, jadi ini gunanya untuk membuat kode program kita berjalan di situs web. Oke, kita close dulu. Selanjutnya kita buka VS Code. Sebentar. Kemudian kita open folder kita. Cari file yang bernama XAMPP tadi. Terus kita menuju ke htdocs. Nah, di sini kita buat folder baru aja ya, karena kita akan mulai dari awal. Ini namanya bebas. Bisa pakai nama sendiri atau nama inisial. Kita coba namanya membuat database. Coba ya. Mahasiswa leo.com. Misal gini aja. Nah, dalam folder ini kita bisa isikan file. File, 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 file. Index.php. Udah ada ya. Udah kita buat di VS Code-nya. Kemudian kita cari folder kita yang baru kita buat tadi. htdocs yang ini. Select folder. Nah, di bagian ini mahasiswaleo.com kita buat new file yang berisikan index.php. Oke. Nah, kita gedein aja ya. Yang pertama kita buat carikan template-nya. Tanda seru, enter. Nah, di sini di bagian body kita isi dengan paragraf ya. Misal halo
Selamat selamat datang di website kami. Terus udah, terus kita buat lagi filenya. Bagian ini kita buat folder yang isinya layout. Nah, di dalam folder layout ini kita buat file header.html. Kemudian kita isi dengan tagline H3 aja. Data mahasiswa. Oh ya, pertama kita buat dulu tujuannya, yaitu header, buat header. Oke, kita saja sini baru. Kemudian kita buatkan kode href-nya. Nah, kita tulis daftar aja ya, karena kita tidak membutuhkan login dan register. Jadi href ini adalah tautan yang bisa nantinya berpindah ke program PHP yang akan kita buat nanti. Kita coba aja dulu. Nah, ini sudah kita save. Terus kita buat lagi bagian footernya dulu. Footer. Kodenya itu HR, buat kayak semacam pemisah, garis lah, garis panjang. Terus di bawahnya kita buat garis miring aja, isinya dibuat oleh, nah ini isi Instagram masing-masing. Nah, oke. Save. Nah, setelah itu kita coba cek dulu ya di web. Namanya localhost mahasiswa dialog.com. Nah, sudah terlihat tampil. Halo, selamat datang di WhatsApp kami. Nah, untuk nambahin header footernya kita bisa tambahin di sini. Udah ya.
Kita buka tagline PHP, include layout slash header dot html. Ini yang kita tutup lagi. Bawahnya kita juga sama, tag PHP include layout slash footer dot html. Kita tutup. Oke, kita save. Kita coba refresh. Nah, sudah berhasil membuat sebuah dashboard dashboard kecil-kecilan. Nah, ini data mahasiswa yang tadi kita buat dari header tadi. Terus halo selamat datang kita buat di bagian indeks dan dibuat oleh Leonardo, dibuat di bagian like footer. Nah, coba kita klik daftar. Nah, ini kan belum muncul apa-apa. Jadi kita bisa buat dulu di sini. Kita buat folder, misal input mahasiswa. .php. Nah, kita coba pakai i ini. Nggak usah. Ini bahasa Inggris nggak usah pakai. Ini nggak usah pakai dulu. Nah, judulnya kita bikin ayo silakan data mahasiswa aja. Kita kasih masukan. Masukkan data mahasiswa. Terus di bagian body kita isi H1 input data mahasiswa. Kemudian kita kasih form action. Simpan. Metodenya post. Nah, jadi ini adalah formulir yang akan mengirim data ke file ini, simpan mahasiswa.php. Nah, nanti kita akan buatkan filenya ini di folder baru.
Kemudian kita isi dulu. Ini namanya. Kita buat paragraf aja ya. Isi nim titik 2 terus inputnya type, tipenya teks, nah dengan namanya itu name karakter. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini yang ini adalah paragraf untuk menginput name, kemudian ini adalah teks untuk tempat menginput name tadi. Nah, BR ini artinya baris baru. Kita buat baris baru. Kita copy aja. Karena sama, kita tinggal ganti ini menjadi selanjutnya. Nama. Terus buat lagi. Kemudian apa tuh? Alamat. Ini kita copy paste aja. Tinggal ganti bagian name-nya. Selanjutnya kita bisa isi dengan input type. Kita bisa isi dengan tombol submit-nya. Nah, kita bisa simpan aja. Nah, kira-kira seperti ini untuk menginput data mahasiswanya. Kita save. Nah, terus kita buat terakhir untuk menyimpan mahasiswanya. Setelah kita input, harus kita simpan. Foldernya kita buat dulu tagline PHP. Enter. Nah,
kita buat variabelnya untuk mengkoneksikan ke database. Sebentar. Nah, kita coba refresh dulu. Nah, kan dari sini kita kan disuruh isi tautan, kita isi input underscore mahasiswa. PHP. Nah, kita coba apa yang akan terjadi. Nah, coba kita pencet daftar sekarang. Nah, sudah terbentuk dari kode yang ini tadi. Nah, nanti kita bisa isi namanya. Duh, ini kok kelihatan ya? Bentar. Ya, kita cek lagi. Nah, udah nggak kelihatan. Nah,
Nanti setelah diisi kita pencet simpan. Nah, silakan belum terjadi apa-apa, maka kita buat dulu kode simpan mahasiswanya. Di sini cukup rumit ya, mudah-mudahan berhasil. If db connect error, kita buatkan saja kodenya seperti ini. Nah, jadi kode ini untuk mengkoneksikan data kita ke dalam MySQL. Nah, ini kita buatkan permisalan atau operator. Jika DB-nya error, maka dia koneksinya gagal. Untuk mengantisipasi. Kemudian kita buat di sini nih, kita akan mengambil data dari formulir dari file input mahasiswa tadi. Kita menggunakan /post. Nah, ini copy aja, sama soalnya. Kita isi dulu, sama seperti data-data yang tadi. Ada 8 kalau nggak salah ya. Lumayan kan? Jika sudah, kita buatkan query. Kita pakai SQL.
kodenya itu insert into mahasiswa, kita isi variabelnya terus values kita pakai ini dulu, bentar ya guys. Nah, name terus nama, aduh lupa ini kutipnya, jangan lupa dimasukkan karena tidak pakai kutip berarti bukan, salah kodenya nanti. Habis alamat agama, habis agama nomor telepon, habis nomor telepon angkatan, angkatan dulu, ntar kurang nih, habis angkatan baru nomor KTP. Terakhir keterangan. Tidak lupa kita tutup dengan titik koma. Kita buat if DB berhasil, kita buat di sini pakai query nah maka kita tulis data berhasil disimpan. Jika gagal, maka kita akan tampilkan error. Nah, tandanya garis baru, DB sama dengan error, titik koma.
Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita mengeksekusi query. Query ini gunanya untuk menyimpan data. Kita coba save. Kita coba refresh dulu. Kita coba pencet simpan. Nah, di sini masih error karena kita belum buat database-nya di MySQL. Sekarang kita buat dulu database-nya di MySQL. Oke. Yang pertama kita buka php admin /localhost. Kita bukanya dari situ. Admin. Selanjutnya kita akan membuat database di MySQL. Di sini caranya kita buat new, buat baru database-nya kita sesuaikan dengan yang tadi kita buat, yaitu DB database tentang mahasiswa. Buatkan kode sendiri secara random, secara berurutan. Kemudian selanjutnya kita isi variabel yang tadi satu persatu. Sebentar. Nih, tipenya itu varchar. Kemudian nama, alamat, nomor telepon.
Sebenarnya kita juga bisa buat di sini SQL yok, cuman kita buat dulu di MyPHP aja. Di sini ID kita pilih tipe datanya integer, terus primary dan auto increment. Kemudian name tipe datanya varchar, lengthnya itu 20 aja cukup, dan sifatnya unik karena name tidak bisa sama untuk setiap mahasiswa. Kemudian nama itu varchar, sini aja deh. Lengthnya 100 ya, jaga-jaga nggak ada kan nama yang lebih dari 100. Nah, ini nggak usah. Terus alamat tipe datanya varchar, alamat 255 aja. Terus agama varchar juga, kita tulis 20 cukup. Nomor telepon varchar maksimal 20 cukup. Angkatan integer, kalau integer nggak usah kasih ini, bisa. Terus nomor KTP varchar 30 ya. Terus keterangan teks. Oke. Setelah itu kita bisa save. Nah, sudah terbentuk. Di sini jadi yang logo kunci berwarna kuning ini artinya primary, terus yang berwarna abu-abu artinya index. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Baterainya habis, kita cas dulu. Oke, kita lanjut. Kita coba dulu apakah bisa. Kita back, refresh, daftar, kita isi misal name-nya 123456778, namanya misal ketahuan Leonard. Bentar, gimana ulanginnya? Jangan. Coba dulu. Nah, alamatnya misal Denpasar, agama kita misal aja ya, nomor 08998877665544. Kebanyakan. Angkatan 2023, nomor KTP 112233445566. Keterangannya maba. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, artinya data sudah masuk ke
localhost di PHP My Admin tadi. Kita bisa lihat di sini data mahasiswa. Nah, ID-nya yang dimulai dari 1, NIM-nya yang kita sudah masukkan tadi, ini namanya ini, alamatnya ini, agamanya ini, nomor telepon ini, angkatan ini, nomor KTP ini, keterangan ini. Nah, dari kode yang ini tadi sudah kita bisa menghasilkan sebuah web. Nah, kita coba lagi. Localhost. Kita masukkan data mahasiswa. Ya. Nah, kita coba, misal kita pengguna baru, kita mau daftar di suatu web, kita pencet daftar, kita isi NIM-nya bla 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 bla, namanya misal siapa aja ya, siapa Panca. Rafael, alamatnya di Jakarta, agamanya Islam, nomor KTP, nomor teleponnya misal angkatan 2020, nomor KTP-nya, keterangannya alumni. Nah, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita lihat lagi di sini di mahasiswa. Nah, sudah bertambah, ID-nya jadi 2. Terus mana gesernya ya? Nah, di sini. Namanya ini, alamatnya ini, agamanya ini, nomor teleponnya ini, angkatan ini, dan seterusnya. Kemudian, nah, dari ini tadi kita sudah buat yang namanya menyimpan data mahasiswa dengan NIM, nama, alamat, agama, nomor telepon, angkatan, dan nomor KTP serta keterangan. Kemudian kita akan melakukan update data mahasiswa. Misal di sini yang mau kita update, di sini Rafael ini kita mau update, kita pencet ini aja, edit. Nah, mungkin namanya nomor teleponnya ada kesalahan, tidak dimulai dari 08, kita bisa tambahkan. Nah, terus nomor KTP-nya kurang banyak, nggak usah. Terus misal agamanya dia salah, bukan Islam, ternyata Kristen. Nah, kita bisa ganti nih. Terus caranya kita pencet simpan. Ini atau ini sama aja deh kayaknya. Udah. Nah, sudah terganti. Data sudah terupdate untuk ID nomor 2. Agamanya diubah menjadi Kristen dan nomor telepon dimulai dari 08. Kemudian yang ketiga, kita bisa menampilkan data mahasiswa. Nah, ini tadi. Ini data mahasiswanya sudah tampil di sini di My PHP. Kemudian kita juga bisa menghapus data mahasiswa. Misal kita buat lagi ya. Kita ulang. Nah, kita
pencet daftar, kita isi ininya NASA aja, namanya Arista, alamatnya di Cimahi, anjay, agamanya Hindu, nomor teleponnya 08 bla bla bla, angkatan 2022, nomor KTP bla bla bla, keterangan kita tulis aja maba, nggak diisi juga nggak apa-apa sih. Nah, data berhasil disimpan, kita refresh, datanya sudah tertampil. Nah, kita bisa menghapus nih data yang ini. Caranya kita tinggal pencet delete. Oke, kita coba. Satu row delete, artinya mahasiswa ini yang tadi yang ID-nya 3 itu terdelete. Coba kita refresh. Nah, sudah tidak ada. Oke, jadi sekian itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Oke, kita close dulu. Mudah-mudahan suaranya masuk nih. Oke, kita stop 52 menit. Oke. Nah, sebagai info, nanti juga kita bisa nambah-tambahkan CSS ya buat desain webnya. Terus, nah itu nanti saja karena sudah mepet. Ya udah, kita akhiri dulu.